Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ilham Tangguh Titiya dengan NIM 3 digit terakhir 007 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 24 Universitas Ponorogo. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan ke-6 dari praktikum dasar sistem kontrol. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang bisa kita dapat, yaitu memahami kendali on-off dan PID serta menganalisis kinerja sistem. Nah, terus yang kedua ada perangkat yang digunakan, yaitu pengendali Autonix K4STR T4RN dan thermocouple TPK Multiplier. Terus teori on-off, pasti dua posisi dengan histeresis frekuensi super naik saat IG makin kecil, tak cocok untuk aktuator yang sensitif siklus tinggi, cocok untuk proses lambat. Nah, prinsip kerjanya itu menggunakan overshoot atau MP dan settling time atau TS. Nah, TK4S T4RN sendiri punya display PFV dan atau SV, indikator unit manual atau auto, multi SV, auto tuning, alarm, dan output control dengan tombol notifikasi atau ubah nilai. Terus thermocouple itu ada memiliki polaritas merah yaitu plus dan biru yaitu untuk A-, junction Ni berlapis tembaga M6 dan kabel bersil atau bertameng gitu. Terus ada lampu pijar atau bohlam, itu elemen utama filament full frame, tanda, kontak, dan isolator ulur. Biasanya beberapa poin untuk penugasan video 6, yaitu ada pembukaan dan perkenalan diri, sudah saya lakukan tadi, dan yang kedua ada jelaskan cara penggunaan dan pengambilan data Autonix TK4S T4RN dengan software DEQ Master. Ada ketiga, jelaskan nilai parameter kontrol on-off history yang dicoba dan jelaskan mana yang terbaik, lalu tampilkan grafik percobaan variasi history dan suhu 50. Terus jelaskan nilai parameter kontrol PID yang proporsional yang dicoba dan jelaskan mana yang terbaik, lalu tampilkan grafik percobaan seluruh data. Suhu 50 P terbaik dulu, kemudian cari I baru D. Oke, untuk pertama kita jelaskan cara penggunaan dan pengambilan data Autonix. Jadi di modul ini sudah dijelaskan ya, ada tujuan percobaan, alat yang digunakan, terus rangkaian dan prosedur percobaannya. Jadi yang pertama rangkaian udah ini dari tugas yang sebelumnya. Terus ada hubungkan konektor RS485 atau RS232 ke PC, jalankan software DEQ Master. Terus kita pilih menu seperti device list pada toolbar sebelah kiri. Nah, ini yang pojok kiri, nanti di bagian vertikalnya ada tulisan itu. Kita pilih yang Autonix yang paling atas ini, sudah berklik pada function. Jadi kita pilih plusnya dulu. Terus ada nanti K4 general customer control, pilih yang RS232 pada pop-up dialog yang muncul, kemudian klik OK gitu. Ini. Terus pada bagian My System, klik kanan pada item K4 dan pilih Add. Ini klik kanan, kita klik Add. Setelah muncul pop-up dialog Add Unit T4, klik bagian 1, ini 1 device list. Terus klik bagian ini ya, lebih besar, itu untuk mentransfer angka 1 ke ini ya, use define. Jadi biar itu tuh biar kita gunakan. Terus kalau udah kita klik OK, kemudian klik connect pada menu toolbar di sebelah kiri atas hingga status pada bagian My System, berubah status menjadi connected. Nah, di sini kalau memang udah disambung, nanti bakalan jadi connected dan misalnya connect. Nah, udah, terus kita klik pada item 1 dengan address ini.
TK4S, T4RN. Nah, tapi pada gambar itu tertulisnya TK4H14RR karena pengujian dilakukan dengan modul tersebut. Nah, ini yang bawah address-nya. Kemudian klik kanan ya, yang ini. Kita klik kanan terus kita pilih yang read all parameter. Lalu ubah set value pada parameter 0 ya. Jadi di ini parameter ini untuk set poinnya gitu. Jadi di sini misal 40 tapi kita itu menggunakan mungkin 50 atau berapa gitu. Nah, setelah itu ubah inputnya jadi tcc.h kontrol method menjadi on atau off dan atur history pada parameter 2 di mana pada tiap satu set value terdapat dua variasi history sesuai dengan pada percobaan sebelumnya. Nah, ini kontrol metodenya itu on off ya. Jadi history itu on off. Terus untuk parameter 2 itu, nah ini parameter 2. Terus kita lanjut aja yang selanjutnya itu ada ubah user level jadi standar pada parameter 5. Nah, ini standar gitu. Terus pada menu IO list, pada menu toolbar sebelah kiri pada klik plus, jadi di sebelah sini ya. Jadi di item TK4 itu kan ada tanda plus, ini memang minus, cuman sebelum ditekan itu lambangnya itu plus gitu. Terus pada kolom device untuk menginstal item dan double klik pada present value. Nah, ini present value kita double klik sehingga muncul alamat com dan tipe modul pada media list. Nah, ini akan muncul di sebelah sini ya, sebelah bawah. Klik pada menu toolbar runtime screen di sebelah kanan pada menu line graph hingga muncul di EQ space. Klik pada menu di EQ list dan drag com TK4 pada subitem dari standar tag ke bagian EQ space. Jadi ini ya, di EQ space di sini. Ini di EQ space. Jadi kita drag ke atas gitu. Nah, pada di EQ space pilih graph setting, kemudian setelah muncul pop-up dialog, terus setting atur time axis settings selama 5 menit. Nah, ini 5 menit. Terus pada graph setting atur nilai minimum maksimal pada y-axis setting dengan batas sesuai ruang atau arah asisten dan batas atas sebesar 70. Klik OK. Nah, ini batas maksimal 70 biar tidak melebihi gitu. Terus klik run pada project ya, ini bagian line grafik akan muncul hasil pembacaan dan data dari suhu terukur. Ini sudah mulai run, jadi mulai datanya mulai naik. Terus yang selanjutnya itu simpan data hasil pembacaan yang di tempat. Nah, untuk history terus gitu aja gitu. Saya ada videonya ini. Nah, ini device manager dulu. Komnya kom 9. Kita tutup. Nah, di ini terus yang kita searching aja TK4 kita klik oke. Di nambah. Nah, kalau udah kita klik kanan create add. Nah, ini ke 1 terus kita klik ini. Nah, oke. Nah, sebelum itu pastikan pada hardware itu sudah terhubung ke PC ya. Ini USB nya. Nah, ini untuk hardware TK4S nya, masukkan ke USB nya biar ke detect dan bisa di connect nanti di softwarenya gitu. Nah, ini masih disconnect, nanti kita connect aja. Nah, kalau udah bener ini kamu sudah pasang value, udah kita klik
Nah, beberapa parameternya biar bisa kita drag. Nah, ini kita munculin dulu line graph-nya, terus kita setting berapa menit, tadi 5 atau 4 nih. Nah, terus di axis-nya minimal 28, terus maksimal 60. 28 maksimal 60. Oke, ya di sini hour per menit, terus kita klik OK. Kita drag aja ini, drag setting, kita benar. Ini minute per second. Ini kita drag semua, drag ke sini, drag semua. Kita blok, drag semua ke bagian ini dan grafik, dan grafiknya. Nah, kita masuk, terus read all parameter. Nah, masuk ke sini, nah, set value 50. Nah, di sini kita on off udah benar. Terus histeris ini set value 50 udah. Nah, ini ya SJS-nya itu 4 derajat tadi. Terus udah. Kita akan kalau misal butuh ganti aja. Kita setting 1 misalnya. Setelah itu bisa kita ini, nah ini buat waktunya, terus kita langsung run aja, run langsung stop lagi, kalau stop waktu run ini. Jadi barengan run, terus kita klik si lock ini. Nah, biar ada waktu gitu, kelihatan. Nah, kita analisis grafiknya ini. Kita tunggu aja ke set value yang diinginkan. Nah, ini 50. Nah, ini di bagian modul tuh sudah pasti nanti lampunya itu kedip atau bahkan mati gitu. Karena ini sudah melebihi batas dari set value-nya. Jadi ini menyesuaikan dari suhu lampu ya. Nah, ini turun karena si lampu udah mati, jadi suhunya berkurang. Nah, ini durasi tergantung dari tadi ya, berapa menit. Nah, ini udah ke bawah lagi, nanti si lampu nanti bakal nyala dan akan kembali naik. Nah, ini naik, jadi berusaha menyesuaikan dengan set value. Nah, ini. Nah, terus kalau udah bisa kita simpan sebagai file CSV. Nah, udah. Ini sama aja ya. Oh, ini yang PID ya. Jadi untuk PID mungkin bedanya kita ubah aja
yang bagian tadi itu yang on off kita ganti ke PID, dan untuk settingan proporsional itu tergantung dari nilai yang bisa kita cari gitu. Jadi misalnya ini kan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Turun. Nah, ini kita set tadi bisa di save. Nah, di ini ya, nyetingnya tuh di bagian sini. Sorry. Nah, di bagian ini parameter yang ini ya, control method yang parameter 3 itu ganti PID. Jadi nanti di bagian sini, di bagian bawahnya itu nanti ada sebuah parameter proporsional, integral, dan derivatif. Jadi aja sesuai nilai yang kita inginkan. Mungkin itu jadi poin yang penjelasan nilai parameter control on of history. Itu coba jelaskan mana yang terbaik. Nah, ini ada dari kelompok saya historis. Nah, ini ya historis on off, ini yang terbaik karena yang pertama itu si value-nya itu naik dengan cepat dan stabil di sekitar 50. Juga ada contoh lainnya, cuman jelek ya. Ini juga on off. Nah, untuk ini sini. Nah, terus jadi 3 variasi tadi udah ada ya, dan suhunya 50. Udah sesuai. Jelaskan nilai parameter kontrol PID yang dicoba jelaskan terbaik, lalu tampilkan grafik percobaan. Nah, jadi dicari. Jadi di sini juga udah ada, kita cari. Nah, ini. Nah, yang aku maksud tuh ini ya. Jadi di parameter 2 nanti ada untuk penyeting parameter dari PID-nya, dari proporsional, integral, derivation. Nah, jadi kita udah coba juga ini, misalnya P-nya 30, I-nya 20, D-nya 10, ada 50, 20, 15, 10, dan banyak. Terus kita juga nyoba yang terbaik, yang kita dapat itu PID 5, yang P-nya itu 5, I-nya itu 50, dan D itu 4. Nah, ini bentar, ini nah udah ini. Terus kita ada juga datanya gitu. Jadi datanya ini, nah ini set value ini 50. Nah, ini yang terdaftar yang diuji coba gitu. naik 50, stabil, udah itu bener. Oke, itu tadi untuk tabel tabel datanya. Jadi mungkin
sudah selesai penjelasan dari saya. Ini materi dari sebelumnya. Jadi dari mulai pembukaan dan perkenalan diri, jelaskan cara penggunaan. Ini udah mulai dari modulnya, terus ada juga video yang kita lakukan gitu. Dan pengambilan data. Jadi pengambilan data kita langsung waktu praktek itu bisa menyimpan hasil kita gitu langsung ke Excel. Nah, pengambilan data dengan step. Nah, terus ada juga jelaskan nilai kontrol apa fitur yang dicoba, jelaskan terbaik. Tadi juga udah ditunjukin grafik yang terbaik dan menjelaskan nilainya, parameter dan cara setting itu dan lain-lain. Terus untuk keempat itu sama aja, tapi dengan kontrol PID nilai ya yang coba ya sama terbaik juga. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.